Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang insan Pegadaian di seluruh Kanwil 10 Bandung. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadir kembali tentunya bersama saya Liani Iftiana dalam rangkaian acara podcast Kantor Wilayah 10 Bandung sebagai Action Plan Forum Peningkatan Kinerja. Waduh, boleh dong tepuk tangan secara virtual Bapak dan Ibu insan Pegadaian. Terima kasih. Baik, tentunya di sini Liani tidak sendirian. Liani sudah ditemani narasumber yang begitu luar biasa, begitu hebat, tentunya sosok kebanggaan dan panutan kita semua. Tapi jangan dulu kemana-mana, Liani akan bacakan dulu CV-nya terlebih dahulu. Baik, nama Bapak Didik Susilo, tentunya meniti karir di PT Pegadaian dimulai dari tahun 1929 sebagai penaksir di cabang Manado. Setelah itu lanjut di 1994 di cabang Cimahi, cabang Pangandaran, lalu meniti karir di cabang Pungkur 2021. Halo Bapak, selamat siang. Bapak Didik, luar biasa. Apa kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Iya, harus sehat dan tentunya semangat ya Pak ya. Baik insan Pegadaian dimanapun Anda berada, tentunya tema podcast kita pada kesempatan kali ini adalah Pay Forward, cara ampuh sukses tanpa fraud. Nah, berbicara mengenai fraud, waduh, ini siapa sih yang nggak tahu fraud ya? Ibu dan Bapak insan Pegadaian, seperti yang kita tahu bahwa fraud ini merupakan tindakan kecurangan atau tentunya perilaku penipuan yang dilakukan secara sengaja. Seperti yang sudah dikatakan oleh Rick Hess 2017 bahwa indikasi fraud itu dimulai dari adanya tekanan, opportunity, kesempatan, dan juga rasionalisasi. Baik, tentunya kita tidak akan berlama-lama, tapi kita akan ngobrol kupas tuntas. Ini santai aja Bapak, begitu ya? Kita ngobrol biasa aja. Baik, Bapak, ini berbicara mengenai tema kita ya, Pay Forward, cara ampuh sukses tanpa fraud. Nah, bagaimana sih Pak pendapat Bapak mengenai tema FPK tahun ini, yaitu Turn Back Fraud, Accomplish Performance? Boleh dijelaskan Bapak? Oke, baik, terima kasih Mbak. Itu tema yang sangat bagus. Tiga komponen antara Forum Peningkatan Kinerja atau FPK, pukul mundur fraud, dan melampaui target gitu ya. Simpel gampangnya tema ini tiga itu. Di Forum Peningkatan Kinerja ada tiga agenda penting, yaitu fokus grup diskusi, action plan, dan team building. Walaupun di dalamnya ada survei. Di action plan yang terbaik itu harus dilakukan benar-benar sejak bulan Juni sampai Desember, melakukan apa untuk mencegah fraud dan meningkatkan kinerja. Itu yang terpenting di situlah. Jadi judul ini di dalam Forum Peningkatan Kinerja, judul Turn Back Fraud and Accomplish Perform, itu sangat tepat, sangat bagus menurut saya, sesuatu keseimbangan antara peningkatan kinerja dan zero fraud. Waduh, luar biasa ya. Nah Bapak, menurut Bapak ya, tadi kan berbicara mengenai FPK begitu ya, tentunya yang dinamakan semangat begitu pasti naik turun ya Pak ya, fluktuatif begitu. Nah, menurut Bapak kenapa sih Pak karyawan itu bisa menurun kinerjanya Pak? Oke, karyawan bisa jadi menurun kinerjanya. Sering kita jumpai karyawan itu kenapa dalam mencapai target sulit begitu ya. Mungkin yang pertama secara psikologi sakit ya, mungkin badannya sakit. Yang lebih parah itu kalau mentalnya yang sakit. Kalau bahasa kerennya mental block gitu ya. Bisa jadi karena kecewa, mungkin masa lalunya galau ya. Karirnya galau gitu. Siap. Yang ketiga mungkin memang kompetensinya harus ditambah supaya profesional. Dia kalau kompetensinya mumpuni, saya pikir bisa membaca peluang dan bisa berkinerja baik dan tidak menurun. Dan yang mungkin yang sudah klasik banget, mereka sudah di zona nyamannya, sehingga sudah beginilah cukup lah. Karena itulah yang membuat kinerjanya menurun. Jadi tidak berkembang karena sudah di zona nyaman begitu ya Pak ya? Siap. Tadi kan berbicara mengenai kinerja karyawan yang menurun, mungkin karyawannya kurang semangat begitu. Nah, apabila karyawannya ini baik-baik saja Pak, begitu ya, kinerjanya baik, apakah mungkin seorang karyawan yang kinerjanya baik juga beliau melakukan fraud atau kecurangan Pak? Iya. Kita harus jeli ya, harus melihat apabila ada outlet atau unit yang tiba-tiba kinerjanya melejit atau eksponensial, kita harus secepatnya mengklarifikasi, mengecek peningkatan itu karena apa. Jadi dimungkinkan karena saking semangatnya atau mengejar targetnya terlalu kenceng sehingga dia lupa
Ya, bisa dimungkinkan. Tetapi tidak semata-mata semua berkinerja terbaik itu karena ada sesuatu yang sifatnya mengarah kepada pelanggaran SOP, tidak demikian. Cuman kita harus waspada dan selalu mengecek peningkatan itu karena apa. Oke, jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba meningkat tuh, wah ada apa tuh kan, tanda tanya agak anomali juga begitu ya Pak ya? Siap. Nah, menurut Bapak nih seberapa penting sih Pak peran sebagai pimpinan atau ya Bapak sendiri begitu ya, pimpinan cabang tentunya dalam upaya pencegahan fraud ini Pak begitu? Oke, dalam mencegah fraud pimpinan hubungannya apa? Waduh, ini penting banget. Pimpinan itu adalah role model. Ya, pimpinan itu yang menggerakkan anak buahnya. Sangat penting kalau pimpinannya diem ya anak buahnya diem gitu. Kalau pimpinannya semangat anak buahnya semangat. Kalau pimpinannya gesit ya anak buahnya ikut gesit. Jadi pimpinan sangat penting menjadi role model. Jadi untuk bisa meningkatkan karyawannya atau stafnya atau timnya harus didahului dengan pimpinannya atau leadernya. Ya, role model begitu atau public figure untuk para para teman-teman di kantor timnya ya Pak ya begitu ya. Baik, ini berbicara mengenai role model atau role play nih Pak, apa sih adakah korelasi antara role play pelayanan dengan peningkatan kinerja khususnya di cabang Pungkur, boleh dijelaskan? Ya, simpelnya kalau pelayanan bagus kinerjanya pasti bagus. Sudah itu ada korelasinya, ada hubungannya. Pokok kalau indikasinya peningkatan kinerjanya bagus, itu pelayanan masih bagus. Jadi wajib menurut saya persaingan pelayanan bagus, disitulah nasabah akan berbondong-bondong menghadiri, dan itu sudah di zaman sekarang siapa yang bisa memenangkan pelayanan servis itulah yang menjadi pemenang. Dan sebaliknya kalau pelayanan buruk ditinggal, itu udah otomatis. Jadi jangan mengeluh kalau ditinggal nasabahnya, bukan mencari permasalahan dari mana atau beralih ke pesaing itu karena pesaing lebih baik. Itu mungkin. Siap, jadi kita harus memperbaiki dulu dari mulai misalkan kalau di frontliner ada senyum sapa salam begitu ya Pak? Ya, siap. Nah, bagaimana Pak ini untuk cabang Pungkur sendiri bisa mengembalikan OSL sehingga cabang Pungkur ini bisa menjadi yang terbaik Pak begitu? Pertama yang kita perbaiki di pelayanan. Jadi ada dua komponen yang beriringan. Satu, memperbaiki pelayanan. Dua, menggunakan atau meningkatkan instrumen penjualan. Pelayanan di frontline dan back office memang harus ditingkatkan, wajib di role play. Mulai dari security sampai dengan penaksir harus juara di pelayanan, harus solid di service, namanya service excellent atau melebihi ekspektasi pelanggan. Yang kedua, memberdayakan instrumen penjualan, mulai dari sales profesional, PPORO, marketing eksekutif, sales ambassador, sales leader, sales head, semuanya instrumen penjualan harus bermain. Dia melakukan ekspansi penjualan, dia akan mengeksekusi program kerja beriringan, yang satunya mempertahankan yang sudah ada, yang satunya ekspansi penjualan. Luar biasa, ini terlebih apalagi di cabang Pungkur ini sebagai pemenang Service Champion ya Pak ya? Ya. Waduh, luar biasa, jadi servisnya sudah tidak diragukan kembali. Baik, Bapak ini menyinggung tema podcast kita pada bulan ini ya, mengenai Pay Forward, cara ampuh sukses tanpa fraud. Nah, bagaimana Pak cara kita bisa sukses tanpa fraud di Pegadaian? Boleh dibocorkan kepada insan-insan Pegadaian? Ya, oke. Intinya secara fundamental ya, bahwa niat pegawainya, niat kita semua kalau bekerja di Pegadaian itu karena KPI, karena reward, karena pujian, itu salah. Kita boleh bekerja seperti itu, tapi niat kita adalah bekerja ini untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang betul-betul menjadi penyemangat kita. Siapa itu? Ya, karena kalau kita tahu orang-orang yang kita cintai itu adalah orang tua kita, suami, istri di rumah, anak-anak yang kita cintai, karena itu. Jadi semata-mata boleh karena KPI, karena reward, karena bonus yang gede, karena gaji, karena karet, boleh itu semua, tapi kita peruntukkan kepada orang-orang yang kita cintai. Kalau niatan kita itu lurus untuk itu, kita akan menjaga keseimbangan antara
pencapaian target dengan zero fraud itu akan terus kita. Nggak ada gunanya kita mencapai target setinggi impian kita, tetapi di balik itu ada sesuatu yang tidak baik atau fraud. Nah inilah kiat kita. Kalau kesadaran kita benar-benar niatan kita di Pegadaian ini untuk orang-orang yang kita cintai tadi. Intinya keseimbangan antara IQ, EQ, dan SQ. IQ emosional dan spiritual yang kita bangkitkan. Kalau itu keluar dari lubuk yang paling dalam, niatan kita bekerja dengan tulus ikhlas, semangat kita untuk itu semua itulah kunci sukses kita, menjaga keseimbangan antara zero fraud dengan melampaui target atau kinerja terbaik. Luar biasa. Waduh, ini jawabannya membuat hati terenyuh sekali ya Pak ya. Jadi pada intinya insan Pegadaian, bekerjalah dengan hati, karena apa yang sudah kita kerjakan dengan hati akan kembali ke hati, begitu ya Pak ya. Betul, jadi ya. Bekerjalah karena lillahi ta'ala, begitu ya Pak ya. Baik Bapak, ini tadi dijelaskan bahwasanya di butir 16 itu ya, di dalam akhlak tentunya di komponen akhlak itu ada poin pertama dan paling utama yaitu amanah, begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak cara Bapak sendiri begitu ya untuk meningkatkan value amanah ini dalam setiap diri insan Pegadaian, tentunya untuk menghindari dari tindakan fraud itu sendiri, boleh dijelaskan? Di butir amanah, di butir akhlak khususnya butir amanah, di budaya kerja akhlak khususnya butir amanah itu ada 3 penekanan. 1 tanggung jawab, 2 komitmen, dan 3 moral dan etika. Itu yang terpenting. Tanggung jawab. Semua insan Pegadaian yang terlibat di pekerjaan, dia harus paham job desk-nya. Itu tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Siapapun bekerja, siapapun diamanati untuk jabatan dan pekerjaan, itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan dia punya komitmen untuk mencapai target. Kita sebagai insan Pegadaian, datang pagi pulang sore harus punya komitmen ngapain kita di sini. Dia punya komitmen untuk mencapai target itu untuk orang-orang yang kita cintai tadi. Jadi kalau paham tentang pekerjaannya, insya Allah dia zero fraud. Dia kalau punya komitmen kuat, dia akan menghasilkan atau melampaui target yang diberikan. Itu semua tidak lepas dari moral dan etika. Dia harus rajin sholat, rajin ibadah, dia harus sering sodakoh seperti itu. Dekat dengan anak yatim piatu seperti ini. Kita melakukan Jumat berkah, itu adalah trik-trik butir amanah di dalam budaya akhlak. Jadi intinya hal itu yang harus kita lakukan. Terima kasih teman-teman. Baik, luar biasa ya Bapak. Alhamdulillah tentunya kita sudah berada di penghujung pertanyaan ya. Tapi sebelum ke akhir pada podcast kali ini akan sedikit mengulas tadi apa yang sudah sama-sama dijabarkan begitu ya. Insan Pegadaian bahwasanya cara ampuh sukses tanpa fraud itu dimulai daripada komponen akhlak yang tadi ya Pak ya, amanah poinnya, karena amanah yang paling penting, dan juga di dalam amanah itu ada tanggung jawab dan juga komitmen tersendiri begitu ya Pak ya. Karena sekali lagi apa yang sudah kita lakukan dengan hati tentunya akan sampai ke hati pula begitu ya. Baik, itulah dia insan Pegadaian. Tentunya kita sudah berada di penghujung podcast pada kesempatan kali ini. Tadi sudah banyak sekali dijabarkan oleh narasumber kita, sosok panutan, sosok kebanggaan kita, cara ampuh sukses tanpa fraud. Salah satunya ada di komponen akhlak, yaitu amanah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Didik sendiri bahwasanya dalam komponen akhlak ini ada amanah, dimulai dari tanggung jawab, begitu ya Pak ya, komitmen, moral, dan juga etika. Terima kasih tentunya saya haturkan secara pribadi kepada Bapak Didik. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya. Terima kasih untuk insan Pegadaian yang sudah menonton secara bersama-sama. Mohon izin, saya Liani undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.